Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai 5 kelainan perkembangan pada embrio. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Aini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kelainan pada perkembangan embrio. Yang pertama yaitu sindrom Turner. Sindrom Turner ini adalah suatu kondisi kelainan kromosom yang mempengaruhi perkembangan wanita ketika satu dari kromosom X tidak ada ataupun rusak parsial. Adapun untuk ciri-ciri dari penderita sindrom Turner ini adalah laju pertumbuhannya itu lambat sejak usia 3 tahun. Kemudian tinggi badan penderita akan lebih pendek dibandingkan dengan wanita seusianya. Untuk gejala pada sindrom Turner ini dapat didiagnosis sebelum kelahiran karena dapat ditemukan saat bayi masih dalam kandungan. Sementara gejala yang terlihat setelah kelahiran akan berbeda pada tingkat kehidupan. Nah, untuk penyebab dari sindrom Turner ini, yang pertama yaitu monosomi, adalah hilangnya satu kromosom X karena kerusakan pada sperma atau ovum. Yang kedua yaitu mosaisisme, yaitu terjadi masalah saat pembelahan sel di awal perkembangan janin. Yang ketiga yaitu abnormalitas kromosom X, yaitu adanya kekurangan pada kromosom X, di mana ada 2 kromosom berasal dari satu kromosom X normal dan satu kromosom X memiliki kekurangan. Dan yang keempat yaitu material kromosom Y, di mana adanya materi kromosom Y yang seharusnya itu tidak ada sama sekali pada sel tubuh perempuan. Untuk pengobatannya sendiri, sindrom Turner ini belum ditemukan obatnya secara pasti. Namun ada penanganan dari sindrom Turner, umumnya itu melibatkan beberapa terapi-terapi hormon. Sementara untuk pencegahan, sindrom Turner ini tidak dapat dicegah karena merupakan problem atau masalah genetik yang disebabkan oleh kekacauan acak dari susunan kromosom pengidap yang dimulai pada saat konsepsi. Kedua yaitu polidaktili. Polidaktili merupakan kondisi di mana seorang bayi yang terlahir dengan jumlah jari yang melebihi pada umumnya. Umumnya jari pada manusia memiliki 5 jari, baik itu jari tangan maupun jari kaki. Posisi tumbuh jari tambahan bisa jadi di samping kelingking, di sebelah ibu jari, ataupun di tengah-tengah jari lainnya. Polidaktili merupakan kelainan pertumbuhan jari sehingga jumlah jari pada tangan atau kaki lebih dari 5. Bila jumlah jarinya 6 disebut seksdaktili. Bila 7 heksadaktili disebut dengan heksadaktili. Ciri-ciri polidaktili yaitu ditemukan sejak lahir. Yang kedua yaitu dapat terjadi di salah satu atau kedua jari, tangan ataupun kaki. Yang ketiga yaitu jari tambahan yang melekat pada kulit ataupun saraf. Bahkan dapat melekat sampai dengan tulang. Penyebab dari polidaktili yaitu faktor genetik dan kelebihan kromosom diturunkan secara genetik atau dari orang tuanya, autosomal dominan. Yang kedua yaitu kebiasaan ibu yang mengkonsumsi alkohol ataupun obat-obatan. Yang ketiga yaitu paparan sinar radiasi. Yang keempat yaitu riwayat penyakit diabetes. Pengobatan dari polidaktili yaitu dilakukan dengan pengangkatan jari tambahan, biasanya untuk mengatasi jumlah yang memungkinkan dengan cara operasi. Atresia duodenum merupakan kondisi di mana duodenum atau usus 12 jari tidak berkembang dengan baik.
Pada kondisi ini, duodenum tidak terbuka secara sempurna, sehingga mengalami jalannya makanan dari lambung menuju usus untuk dicerna. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan kadar cairan ketuban selama kehamilan dan obstruksi usus pada bayi yang baru lahir. Penyebab penyakit ini adalah ketidakmampuan janin dalam menelan cairan amniotik dan menyerapnya di saluran pencernaan. Pengobatan penyakit ini bisa dimulai dari penyodatan keluar cairan yang terperangkap di perut bayi dan infus cairan intravena. Dan yang terakhir bisa dilakukan operasi atau pembedahan untuk menyambung bagian duodenum sebelum dan setelah sumbatan agar kontinuitas saluran duodenum kembali sempurna. Saya Fitriana, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelainan perkembangan embrio pada labioskisis. Labioskisis atau bibir sumbing adalah suatu kondisi di mana terdapatnya celah pada bibir atas diantaranya mulut dan hidung. Kelainan ini dapat berupa taki kecil pada bagian bibir yang berwarna sampai pada pemisahan komplit satu atau dua sisi bibir memanjang dari bibir ke hidung. Faktor penyebab labioskisis diantaranya yaitu terjadinya mutasi gen, yang dimana mutasi gen ini berhubungan dengan beberapa macam sindrom atau gejala yang diturunkan oleh hukum Mendel di mana celah bibir dengan langitan sebagai komponennya. Terus yang kedua ada terjadinya aberasi kromosom, yaitu apabila celah bibir terjadi sebagai gambaran klinis dari beberapa sindrom yang dihasilkan oleh aberasi kromosom. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan atau adanya zat teratogen, yaitu agen spesifik yang dapat merusak embrio. Terus yang keempat yaitu faktor resiko, yaitu memiliki kecenderungan yang kuat dari keluarga untuk mendapatkan efek ini, namun tidak dengan pola Mendel sederhana. Pengobatan dari labioskisis yaitu bibir sumbing bisa ditangani dengan melakukan beberapa kali operasi. Hal ini tergantung pada luas dan lebar dari sumbing yang dialami oleh anak. Operasi pertama biasanya akan dilakukan saat bayi berusia 3 bulan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kemampuan makan dan minum anak, memaksimalkan kemampuan bicara dan mendengar, serta memperbaiki tampilan wajah. Pencegahan dari labioskisis diantaranya yaitu melakukan pemeriksaan genetik ke dokter, melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter, dan yang terakhir yaitu menjalani gaya hidup sehat selama hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Noviasari akan menjelaskan mengenai penyakit akondroplasia. Akondroplasia yaitu gangguan pertumbuhan tulang yang ditandai dengan tubuh kerdil dan tidak proporsional. Kondisi ini merupakan salah satu gangguan pertumbuhan tulang yang paling sering terjadi. Adapun gejala-gejala pada penyakit akondroplasia yaitu diantaranya yang pertama, ukuran lengan, tungkai, dan jari penderita yang pendek. Kedua, memiliki ukuran kepala yang lebih besar dengan dahi yang sedikit menonjol. Yang ketiga, giginya tidak sejajar dan berdempetan. Keempat, mengalami kelainan bentuk tulang belakang. Bisa jadi bentuk lordosis ataupun kifosis. Yang kelima, memiliki kanal tulang belakang yang sempit. Keenam, memiliki tungkai berbentuk O. Ketujuh, memiliki telapak kaki yang pendek dan lebar. Kedelapan, yaitu tonus atau kekuatan ototnya yang sedikit lemah. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri penderita akondroplasia. Ciri-ciri ini tidak jauh berbeda dengan gejala-gejala yang terlihat pada penderita, yaitu diantaranya pertama, memiliki ukuran tubuh yang lebih pendek dari orang pada umumnya. Kemudian yang kedua, memiliki tangan dan kaki yang pendek.
Yang ketiga, memiliki jari berbentuk trident di mana antara jari tengah dan jari manis terdapat jarak sehingga menyerupai bentuk garpu bersusuk 3. Yang berikutnya yaitu memiliki kepala besar, kemudian memiliki karakteristik wajah yang cukup khas, lalu ada pemendekan rizomelik pada bagian tubuh penderita. Kemudian biasanya penderita ini memiliki gigi yang berlapis, rahang bawah yang protusi, serta memiliki kebersihan mulut yang buruk. Dan terakhir yaitu biasanya penderita mengalami ciri-ciri berupa infeksi telinga. Yang selanjutnya yaitu penyebab dari penyakit akondroplasia. Mutasi pada gen FGFR3 menyebabkan protein tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga mengganggu perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Lalu, mutasi gen pada FGFR3 ini dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu yang pertama, mutasi yang terjadi secara spontan tanpa diketahui penyebabnya, dan yang kedua, mutasi yang diturunkan, di mana jika salah satu orang tuanya menderita akondroplasia, maka persentase anaknya yang menderita kondisi serupa dapat sebesar 50%. Berikutnya yaitu tindakan pencegahan penyakit akondroplasia ini belum diketahui hingga saat ini. Jika seseorang mengalami penyakit akondroplasia atau memiliki riwayat hidup akondroplasia dalam keluarganya, maka disarankan untuk berkonsultasi kepada dokter yang ahli untuk mengetahui lebih lanjut tentang resiko terjadinya penyakit akondroplasia pada anak-anaknya ataupun pada keturunan selanjutnya. Hingga saat ini belum ada obat ataupun metode pengobatan yang dapat mengatasi penyakit akondroplasia sepenuhnya. Hanya dapat dilakukan penanganan yang berfungsi untuk meringankan gejala yang ditimbulkan oleh penyakit akondroplasia, yaitu dapat melalui berbagai cara. Yang pertama, melalui medical check secara rutin yang perlu dilakukan untuk memantau pertumbuhan tubuh penderita. Kemudian yang kedua yaitu pada anak dengan penderita akondroplasia, dokter dapat memungkinkan menyarankan adanya terapi hormon yang dapat dilakukan secara rutin. Kemudian yang ketiga yaitu dengan perawatan gigi yang dilakukan untuk memperbaiki struktur gigi yang bertumpuk akibat adanya penyakit akondroplasia. Yang keempat, dapat menggunakan antibiotik untuk mengobati infeksi pada telinga. Yang kelima yaitu obat anti radang dapat diberikan pada penderita akondroplasia untuk mengobati gangguan pada sendi. Dan penanganan terakhir yaitu dapat dilakukannya operasi untuk meringankan gejala. Operasi tersebut diantaranya ada prosedur ortopedi, lumbar laminectomy, kemudian ada ventriculoperitoneal shunt, kemudian yang terakhir dengan operasi sesar.